Oke, sekarang dengan modul 5 Bu ya, dengan tema melanjutkan yang kemarin ya. Jadi sesi hari ini adalah memahami lansia. Ya, jadi memahami lansia. Nah, sebetulnya ada 3 kondisi yang akan dialami oleh lansia nanti Bu. Kayak kita ya, kita juga akan menjadi lansia nanti. Nah, lansia di sini sudah paham tentang lansia Bu? Ya, nggak paham lah. Kemarin kan sudah Bu, kok mau nggak paham? Ya, nah lansia itu adalah kalau menurut organisasi kesehatan kemarin ya, di sini itu dibagi menjadi 4 kategori Bu. Ya, jadi yang pertama adalah usia pertengahan ya, ini 45 tahun sampai 59 tahun ya. Ya, jadi lanjut usia untuk yang tipe kedua adalah 60 sampai 74 tahun ya. Nah, yang selanjutnya adalah lanjut usia tua. Ini di kategori umur 75 sampai 90 tahun. Nah, lansia yang keempat adalah lansia sangat tua, yaitu di atas 90 tahun. Nah, kita nanti akan menjadi lansia. Nah, di sini lansia itu adalah apa Bu? Faktor ya. Jadi intinya umur. Jadi perubahan baik itu dari secara fisik ya maupun secara keadaan kita ya, jadi nanti akan berubah ya. Nah, itu lansia dari sini Bu ya, karena ini jadi sudah mencapai sesuai dengan tingkatan usia ya, umur ya. Nah, itu masuk lansia. Nah, di sini kita bagaimana caranya untuk memahami keadaan lansia nanti Bu. Nah, karena di sini nanti ada yang namanya perubahan ya. Nanti dia akan mengalami perubahan ya. Kalau dalam sesi ini kita akan mempelajari kondisi lansia Bu. Nah, di sini kondisi lansia itu dibagi menjadi 3 kelompok ya, atau dibagi 3 3 jenis ya. Yang pertama adalah secara fisik ya. Secara fisik dia akan mengalami perubahan Bu ya. Nah, perubahan yang pertama itu di sini perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya yang pertama perubahan suhu tubuh menyebabkan kulit kering atau keriput. Nah, makanya nanti mungkin yang sudah sepuh-sepuh ya, nanti secara fisik ya kulit ataupun badannya dia akan berubah ya. Itu secara fisik ya, baik perubahannya itu kalau mungkin masih muda kulit kita kenceng ya. Nah, kalau sudah lansia maksudnya sudah sepuh itu biasanya kulitnya keriput. Nah, itu Bu, itu perubahan secara fisik ya. Yang kedua gangguan gerakan. Nah, bisa akibat radang sendi atau tulang rapuh. Nah, biasanya kan ada yang mbah-mbah ya yang sudah sepuh-sepuh itu jalannya mesti bongkok ya. Kadang yang nggak mesti bongkok juga Bu, cuman ada sebagian yang bongkok ya. Karena apa? Tulang-tulang atau persendian kita sudah mulai keropos ya. Nah, itu. Terus yang ketiga adalah gangguan panca indera ya, penurunan fungsi penglihatan, penciuman atau pendengaran secara pengencapan ya. Nah, itu secara fisik ya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, di sini ada tiga jenis ya Bu ya. Nah, itu. Nah, yang keempat adalah gangguan saluran kencing ya. Biasanya itu kadang kalau sudah mbak-mbak biasanya ini dialami yang bapak-bapak biasanya susah ya. Kalau mbak-mbak yang cowok itu biasanya sudah kalau mau kencing itu susah. Dia akan mengalami apa yang namanya penyakit prostat Ibu ya. Ya kan biasanya kan orang kalau sampai kadang kan teriak-teriak gitu ya. Nah, itu merupakan gangguan fisik ya. Perubahan secara fisik itu sudah ciri-ciri masuk lansia ya itu. Nah, terus gigi mulai goyah ya kan, mau makan juga sudah nggak kuat ya. Jadi giginya sudah mulai oglek-oglek gitu Bu ya. Jadi oge, kalau di sini ya oge ya. Jadi itu. Nah, terus yang terakhir secara muncul penyakit ya. Jadi baik itu
pikun ya kan. Nah, atau stroke, darah tinggi. Biasanya kalau yang biasanya banyak orang itu yang sepuh kalau sudah memasuki banyak yang stroke itu Bu. Ya biasanya ya kalau orang yang makanya kita harus menjaga betul-betul yang namanya lansia ya. Nah terus ini Bu, yang kedua adalah karena mohon maaf Bu, flip chartnya tadi ya karena ini saya ketinggalan karena dulu ya. Oke, nah untuk yang kedua jenis kedua adalah psikososial. Ya, psikososial di sini adalah berhubungan dengan diri lansia dengan orang lain. Ya, nah itu dia akan mengalami perubahan Bu. Yang pertama itu ada dua jenis ya, maksudnya dikelompokkan menjadi dua ya. Orang tua itu biasanya ya kalau mbah-mbah itu biasanya sudah secara emosi ya dia akan mengalami perubahan gangguan atau depresi Bu ya secara emosi, kadang marah-marah ya kan. Nah kalau mbah-mbah lansia kalau marah-marah Ibu ditahan emosinya yang muda ya, jadi jangan jangan apa namanya ya, jangan ngikutin Ibu kan kasihan ya, karena apa nanti kita juga akan sama akan mengalami hal yang sama dengan itu makanannya itu Bu. Iya namanya sudah mbak ya. Jadi tidak dikasih kasihan. Merengahkan tuh. Ya, nah itu juga termasuk ciri-cirinya sudah Bu ya. Jadi makanya kita yang yang lebih muda itu harus memahami ya. Jadi harus memahami memang sudah ada perubahan di situ. Tadi kita bayaki sedih. Iya. Merengahkan ke belum tak ngakan. Itu sudah masuk pikun biasanya Bu, karena pikun ya. Nah itu kalau yang sudah dikasih makan tapi ngomong enggak kasih makan. Nah itu juga sudah ranah pikun ada. Karena kan namanya orang tua kan kadang lupa kan ya, sudah namanya tadi makan apa enggak ya kan gitu kan ya. Nah iya, jadi padahal sudah dikasih makan. Nah kan kayak mbah saya juga sudah mulai merasakan pikun itu Bu. Jadi sekarang mulai, tapi ya kita sebagai cucu samanya ya harus telaten Bu, ya harus paham namanya sudah lansia ya. Nah itu oke, yang ini muncul depresi karena emosi tadi ya, terus kadang juga agresif ya, yaitu agresif juga di sini tuh dikatakan dikit-dikit misalnya kita merasa kita nggak melakukan sesuatu, misalnya nggak melakukan kesalahan tapi si lansianya sudah marah-marah gitu ya. Nah itu sudah biasa Ibu ya. Jadi perubahan sudah Bu, dia mengalami perubahan. Iya harusnya kita yang muda harus menuruti sudah kemauan kandang. Bukan saya yang sakit ini ya itu salah satunya, cuma nanti kalau sudah sakit sendiri Bu dia pasti ngeluh kan. Nah itu sudah perubahan lansia ya itu sudah. Nah itu namanya lansia ya itu. Itu secara psikososial Ibu ya. Nah terus sekarang yang ketiga adalah spiritual ya. Nah yang spiritual ini biasanya orang tua kadang kan ada yang rajin ibadahnya ya kan, ada yang males gitu ya kan ya. Nah itu sudah orang tua itu sudah perubahannya seperti itu sudah Bu. Kadang kalau sholatnya udah males dah. Alhamdulillah berarti masih ini Bu ya, untuk tingkat spiritualnya masih tetap ya istiqomah ya. Jadi istiqomah, nah mudah-mudahan kita semua nanti istiqomah Bu ya. Kayak saya namanya ya. Amin ya. Oke. Jadi itu Bu. Nah terus itu kadang banyak ngeluh Bu. Kalau banyak ngeluh itu kadang kan dianya dikit-dikit aduh sakit gitu misalnya, itu kan sudah perubahan ya. Jadi orang tua itu misalnya juga dikasih kadang masih kurang, jadi kurang rasa bersyukurnya. Nah itu kita sebagai yang muda ya, jadi harus memahami itu ya kondisi-kondisi seperti itu. Karena apa? Kita nanti akan mengalami hal yang sama gitu ya. Kalau misalnya kita yang meninggal duluan misalnya, kita tua gini Pak. Benar Bu. Jadi sampean kalau misalnya kata saya jangan ngambek ya. Jangan marah saya. Enggak keliru Ibunya ngomong kayak gitu juga enggak keliru, karena itu kan kita nanti pasti akan mengalami. Kalau saya tuh nurut pokoknya akan turut sama saya tuh. Jadi kita harus yang sakit bukan saya. Kalau itu aja tuh sing ngode. Mana anda lu mau cabai sani.
Ano na yun? Wala na tiban kita tua deh. Iya nama. Iya, iya bener lah. Iya, jadi itu kalau memang apa itu sudah merupakan perubahan-perubahan yang akan terjadi pada lansia nanti. Dengan ya macam penyakit. Iya, semuanya sama Ibu ya, baik itu kita maupun lansia. Ya, nah jadi di sini paham Bu ya, terkait bagaimana kita memahami lansia. Ya, nah di situ terjadi adanya 3 perubahan tadi Bu. Ya, baik secara fisik, ya, secara psikososial, ya, yang ketiga adalah spiritual. Nah itu sudah di sini paham Bu ya. Oke, kalau sudah paham, itu cuma selingan aja dari saya Bu ya. Ya, nah sekarang mungkin kita bisa bentuk kelompok, ya, menjadi 3 kelompok, ya. Nah yang satu jadi kelompok fisik, ya, yang satu menjadi kelompok psikososial, ya, dan yang terakhir adalah spiritual. Ya, oke, sekarang kita bentuk menjadi kelompok 3 kelompok Ibu ya. Nah, silakan. Oke, sudah pas ya. Oke, sekarang yang ini menjadi kelompok fisik ya. Oke, jadi kelompok fisik, terus yang sini kelompok psikososial ya. Nah, yang itu kelompok spiritual. Nah, tugasnya Ibu. Nah, kalau pengen mau silakan buka buku pintarnya di halaman 25. Nah, di sini nanti sampean diskusikan bersama teman sekelompok ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi yang ini si fisik ya, yang ini psikososial, yang itu kelompok 3 adalah spiritual. Oke, diskusikan bersama teman kelompoknya Ibu ya. Gimana menurut panjenengan semua kondisi-kondisi sosial yang terjadi pada lansia. Oke.